Saudara-saudara yang berkumpul dalam kesempatan ini, kita saat ini adalah memperingati 3 tahun kepergian para mendiang tersebut. Tanpa terasa ya, kita melewati 3 tahun tanpa keberadaan mendiang ataupun beliau. Ya tentu di awal keluarga akan mengalami gejolak yang luar biasa sekali karena kehilangan itu betul-betul kita tidak pikirkan sebelumnya. Kita merasa mestinya nggak masalah ya kemarin itu ada pandemi seperti itu, tapi ternyata pandemi itu juga membawa anggota keluarga kita terlahir di alam yang lain. Karena itu kita sudah melewati masa-masa upacara yang demikian cukup berat ya bagi kita. Kemudian ada peringatan yang selanjutnya menjadi lebih bisa menerima itu sebagai kenyataan. Dan akhirnya hari ini adalah 3 tahun. 3 tahun kepergian mendiang itu kalau upacara menjadi upacara yang terakhir biasanya. Karena nanti tahun-tahun selanjutnya kita hanya memperingati sekali saja. Jadi kalau dulu kan ada upacara 3 hari, 3 hari meninggal, kemudian ada 7 hari, ada 40 hari ya, dan ada setahun. Nah kemudian kalau sudah 3 tahun itu biasanya kemudian upacaranya ya sudah rutin nanti per tahun begitu. Kenapa? Karena dalam tradisi dianggap bahwa kalau sudah 3 tahun itu orang sudah lebih bisa menerima perpisahan ini sebagaimana adanya. 3 tahun itu ada dua hitungan ya. Saya belum tahu apakah keluarga menggunakan hitungan yang mana. 3 tahun itu kalau secara tradisi sebetulnya adalah 24 bulan ditambah satu. Jadi 25 bulan sejak mendiang meninggal. Itu 25 bulan, jadi dihitung 2 tahun lebih sebulan. Kemudian yang kedua, itu 3 tahun sungguhan. Jadi misalnya mendiang meninggal 27 Juli misalnya. Nah ini kemudian 27 Juli 2021. Nah, kemudian 3 tahunnya adalah 27 Juli 2024. Nah, sepertinya sih keluarga menggunakan yang 3 tahun persis, tapi sebetulnya bisa juga 25 bulan. Yaitu secara tradisi seperti itu. Kenapa demikian? Karena ini sebetulnya adalah melewati satu proses yang metode empiris, bagaimana seseorang itu bisa menerima kesulitan perpisahan dengan orang yang kita sayangi itu bisa berapa lama. Nah, ada yang baru 3 hari sudah bisa terima itu sebagai kenyataan. Ada yang butuh waktu 100 hari baru bisa terima sebagai kenyataan. Nah, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, biasanya setelah 3 tahun itu kita lebih mudah menerima kenyataan. Karena ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, atau kita kehilangan barang yang kita sayangi, hal-hal yang kita cintai, ya kalau di dalam Dhamma kan dikatakan, kenapa sih hidup ini berisi ketidakpuasan? Karena ketidakpuasan itu muncul akibat kita berpisah dengan yang dicinta dan bertemu dengan yang tidak kita suka. Sebetulnya berpisah dengan yang dicinta dan bertemu dengan yang tidak kita suka itu hanya selembar telapak tangan kita yang dari baliknya saja. Jadi misalnya, saya sayang dengan orang tua saya sayang dengan pasangan hidup saya. Tetapi kemudian saya harus berpisah dengan orang tua saya harus berpisah dengan pasangan hidup saya. Artinya saya berpisah dengan yang saya cintai. Karena berpisah dengan yang dicintai, otomatis bertemu dengan yang tidak disuka. Yaitu apa? Berpisah dengan yang dicinta tadi itu adalah yang tidak disukai. Ya, perpisahan itu. Nah, hal ini bagi kita yang belum mencapai
kesucian, masih belum bisa menyadari bahwa hidup itu adalah berubah, masih terjadi kekotoran batin, kita menolak hal itu. Ya, kita protes. Menolaknya gimana? Menolaknya itu adalah, loh, kok bisa meninggal? Ya, itu kalau orang yang meninggal, orang yang kita sayangi. Tapi juga benda juga bisa. Misalnya kita barusan beli HP, kemudian HP-nya jatuh, rusak. Loh, kok rusak? Jadi kita pertama adalah menolak. Tidak mau menerima ini sebagai kenyataan. Kemudian setelah kita tidak mau menerima sebagai kenyataan, gimana ini? Oh, memang kenyataannya kita sudah berpisah, emosi yang muncul. Jadi kita ini nggak terima. Kalau tadi kita menolak, kalau ini kita ada emosinya ya. Jadi saudaraku itu kan sudah banyak sembahyang, pasangan hidupku sudah banyak sembahyang, ayahku sudah banyak berdoa, sudah banyak berbuat baik, kok ya masih bisa meninggal? Jadi kita kadang-kadang pada saat proses kemarahan ini, kita kadang-kadang kemudian mengambil keputusan yang drastis. Sudah, kalau gitu aku nggak percaya lagi sama kebajikan apa itu. Buktinya juga orang tua saya meninggal, buktinya pasangan hidup saya juga meninggal, padahal mereka banyak berbuat baik. Jadi kita menolak. Tapi biasanya penolakan itu kemudian kita dikasih ketenangan sama teman-teman. Sudahlah, cobalah, ya kita diterima ya bahwa memang pasangan hidupnya sudah meninggal, ya ayahnya sudah meninggal, atau nih babe yang kamu sayangi ini sudah rusak, sudahlah. Nah, menolak, emosi, sekarang balik. Sudah mulai turun lagi, terjadi penawaran, yaitu ya saya sih bisa terima ya, memang dalam kondisi kemarin ini pandemi banyak yang meninggal. Ya saya juga tahu orang tua saya sebagai manusia ya bisa meninggal. Saya juga tahu pasangan hidup saya orang yang hidup itu ya bisa meninggal. Saya juga tahu hukum ketidakkekalan, ada HP ya bisa rusak. Saya ya tahu. Tapi ya jangan terlalu cepat lah. Ya saya belum terlalu kumpul lama loh dengan pasangan hidup. Saya belum bisa membahagiakan orang tua saya. Saya belum bisa memanfaatkan HP saya ini secara maksimal. Kalau bisa ya mestinya lebih lama lah. Nah, jadi yang tadi nolak, emosi, dan akhirnya kalau bisa jangan sekarang lah. Tapi endingnya kan memang sudah ditinggal orang yang dicintai. Ya ditinggal dengan kerusakan HP-nya. Nah, itu akhirnya kita mulai stres. Waduh, gimana ini melanjutkan hidup saya ke masa depan ini? Tidak punya orang tua, nggak punya pasangan hidup, HP rusak, harus beli lagi. Gimana ini? Stres. Nah, kemudian setelah masa stres itu lewat, akhirnya bisa diterima. Ya sudahlah, memang namanya orang tua. Ya gimana pun ya, entah jalan dari sakit, entah jalan apa, akhirnya toh ya meninggalkan kita juga. Demikian pula pasangan hidup, entah pasangan hidup yang meninggal duluan atau saya yang meninggal duluan, ya pastilah hidup ini meninggal. Ini mulai bisa terima. HP juga sama, nah ini HP-nya ya mungkin bisa rusak duluan, atau malah saya yang bosan duluan sama HP, sampai akhirnya saya ganti dengan HP yang baru. Nah, ini kita sudah mulai bisa terima. Proses ini butuh waktu. Dan menurut para leluhur kita, waktu yang diperlukan mulai dari kita menolak kejadian yang menyakitkan itu. Nah, sehingga muncullah upacara peringatan 3 tahun. Ada yang 3 tahun itu dihitung, ada yang 1.000 hari itu juga ada. Ya, jadi 3 tahun itu kan sebetulnya 300, itu kan lebih dari 1.000 sebetulnya. Ya, tapi kemudian ada yang ngitung, udahlah, dianggap 1.000 aja. Itu juga ada, kalau tadi 25 bulan. Kemudian kalau ini dihitung 1.000, itu juga bisa. Nah, maka ada istilah
untuk seseorang bisa terima sebagai kenyataan ya, dari proses penolakan sampai bisa terima. Ada juga yang bisa lebih cepat, itu urusan lain, tapi pokoknya nerimanya sekitar segitu. Makanya setelah 3 tahun upacara itu jadi per tahun saja. Mungkin ada sebagian kota menyebut ya kita cokinya ya, kita peringatan pas cokinya saja, nah, semacam itu. Nah, saudara-saudara, sekarang kita sudah tahu tentang kenapa kita memilih 3 tahunan ini, dan kemudian kenapa kok setelah 3 tahun sudah nggak ada lagi upacara 4 tahunan, 5 tahunan, ya lustrum misalnya, kok nggak ada lagi. Tapi kok sekarang ya sudah berhenti di 3 tahun, kemudian ya sudah peringatan per tahun. Kita sudah tahu itu. Nah, sekarang kenapa kita dihubungkan dengan upacara ritual seperti hari ini, misalnya pembacaan parita? Ya, kemudian tadi saya mendengar juga pengumuman saudara-saudara yang mungkin mengalami sakit, yang tidak ingin melanjutkan acara, silahkan masuk ke ruang sana serbaguna karena keluarga telah menyediakan konsumsi misalnya. Yuk, ini kenapa keluarga menyediakan konsumsi? Nah, ini maksudnya adalah keluarga melakukan kebajikan. Keluarga mengundang Anda semua untuk ikut acara ini sebetulnya adalah keluarga memberikan kesempatan Anda mendengar dhamma. Nah, ini berarti keluarga melakukan kebajikan. Selain memberi kesempatan mendengar dhamma, yaitu mengisi batin Anda, keluarga juga menyediakan makanan, konsumsi, yaitu mengisi badan Anda. Jadi sebetulnya ketika Anda datang, Anda itu sudah memberi kesempatan keluarga berbuat baik. Tetapi ketika Anda berkumpul bersama, kemudian membaca parita, kebetulan Anda ini kan karena kota yang sama, Anda kenal dengan mendiang, ya Bapak Gui Hianping ataupun Ibu Jenny Guyana, Anda kenal. Ada satu ketika Anda bisa diundang ke satu tempat yang Anda tidak kenal, tapi Anda baca parita aja, tidak apa-apa. Apa itu? Ada pokoknya adalah rumah dukanya maksud saya. Nah, itu ketika Anda dipanggil ke sana, misalnya Anda membacakan parita, Anda kadang nggak ngerti siapa yang meninggal ini nggak kenal. Mungkin itu generasi di atas Anda. Tapi Anda baca parita dengan tulus. Maka ketika Anda membaca parita dengan tulus, Anda sudah memberi kesempatan kepada keluarga mendiang berbuat baik atas nama mendiang. Kemudian ketika Anda membaca parita dengan tulus, Anda itu sebetulnya sudah berbuat baik untuk diri Anda sendiri. Karena selama kita membaca parita, dan di dalam Dhamma disampaikan, kalau kita sedang berpikir positif, kita tidak mungkin bisa berpikir negatif. Karena pikiran itu hanya bisa satu setiap saat. Sama dengan kita sekarang, posisi badan kita ya. Kalau Anda sedang duduk, tidak bisa Anda sambil berdiri. Kalau Anda sedang berdiri, tidak bisa sambil berbaring. Kalau Anda sedang berbaring, tidak bisa sambil berjalan. Fisik Anda hanya bisa satu setiap saat. Itu mudah ya Anda lihat ya. Oh sekarang duduk. Bisa nggak duduk sambil berdiri? Nggak bisa. Begitu juga posisi-posisi yang lain. Anda duduk ya duduk, berdiri ya berdiri. Nah, secara mental, batin kita ternyata juga sama. Kalau saya sedang berpikir baik, saya pada saat itu tidak mungkin berpikir yang buruk. Karena itu ketika saya sedang membacakan parita, saya berpikir yang baik. Karena parita itu apapun juga yang Anda baca, ngerti nggak ngerti sebetulnya itu adalah pikiran baik, ucapan baik. Apalagi itu ada beberapa sabda Sang Buddha dan sebagainya. Nah, jadi Anda waktu membaca parita itu Anda melakukan kebajikan dengan pikiran, dengan ucapan, dan dengan perilaku. Semakin sering Anda membaca parita, baik itu di rumah duka, baik itu di wihara, juga di rumah sendiri, pagi bangun tidur, malam mau tidur, maka Anda sudah melakukan kebajikan, memupuk kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Apalagi tadi juga disarankan untuk bermeditasi. Nah, meditasi itu juga berpikir yang baik. Tadi disarankan untuk misalnya mengucapkan semoga aku bahagia, semoga semua makhluk bahagia.
Dengan mengucapkan seperti itu, tidak mungkin kita punya pikiran negatif. Semoga musuh saya sakit-sakitan, semoga lawan dagang saya ini menjadi tidak laku. Nggak mungkin. Tapi pada waktu kita mengucapkan semoga saya bahagia, semoga semua makhluk bahagia, pikiran kita itu positif yang maksimal. Walaupun saya nggak suka dengan si A, tidak suka dengan si B, tapi saya tidak mengecualikan si A dan si B pada saat pengulangan kalimat cinta kasih saya. Misalnya, semoga saya bahagia. Si A dan si B tidak usah bahagia. Nggak ada kalimat itu. Semoga semua makhluk kecuali si A dan si B bahagia. Tidak ada kalimat itu. Padahal kita ingat si A dan si B itu menjengkelkan, tapi kita tidak menyebut. Nah, sehingga ketika Anda tadi mengikuti upacara ini secara keseluruhan, Anda itu sudah menanam kebajikan lewat pikiran, lewat ucapan, dan lewat perilaku. Kemudian waktu meditasi juga Anda sudah melakukan kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku. Ketika sekarang Anda fokus mendengarkan Dhamma, Anda juga sedang melakukan kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku. Dengan demikian, ketika Anda mengikuti acara dalam kesempatan ini saja, selama beberapa menit dari awal sampai sekarang, Anda itu sudah menanam kebajikan. Dan di dalam Dhamma disampaikan bahwa kebajikan itu akan membuahkan kebahagiaan. Semakin sering Anda berbuat baik, semakin banyak kebajikan yang Anda miliki, semakin terkondisi Anda memperoleh kebahagiaan sesuai dengan yang Anda harapkan. Jadi dengan Anda mendoakan orang lain, sebetulnya Anda menimbulkan kebahagiaan, mengkondisikan karma baik Anda sendiri berbuah sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau sekarang Anda punya kesempatan membaca parita di rumah, lakukan. Pagi bangun tidur, malam mau tidur. Katakanlah Anda membaca paritanya pendek lah. Hanya Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangga Nusati, dan Sajakiriya. Itu hanya 10 menit. Tapi kalau 10 menit pagi bangun tidur sama malam mau tidur, berarti Anda tuh punya waktu 20 menit setiap hari. Dan kalau Anda lakukan itu selama 1 bulan, berarti katakanlah 30 hari. 20 menit dikali 30 hari, itu 600 menit. 600 menit itu kalau dibagi 60 menit menjadi jam, itu Anda menjadi 600 dibagi 60 menjadi 10 jam. Jadi dalam 1 bulan Anda punya waktu 10 jam untuk fokus berbuat baik lewat pikiran, ucapan, dan perilaku. Hanya nyicil tiap pagi bangun tidur, malam mau tidur 10 menit. Dalam 1 tahun, 10 jam kali 12, 120. 10 tahun Anda lakukan, 1.200 jam. Sudah berapa hari Anda bisa melakukan kebajikan seperti itu? Padahal kalau kita nggak membaca parita seperti sekarang, kadang-kadang pikiran kita bisa aneh-aneh. Bisa yang bagus muncul, bisa yang buruk juga muncul. Tapi dengan hanya mengkondisikan 10 menit pagi bangun tidur dan malam mau tidur, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, banyak sekali kebajikan yang sudah kita lakukan. Apalagi ditambah dengan meditasi dan sebagainya. Karena meditasi pada saat kita mengucap misalnya tadi, semoga semua makhluk bahagia dalam 10 menit misalnya, atau 15 menit, maka pikiran kita mengisi dengan kebajikan sebanyak itu juga. Kalau semua kebajikan itu berbuah kebahagiaan, maka dengan modal hanya membaca parita dan meditasi saja, seperti yang Anda lakukan pada kesempatan ini dalam rangka peringatan 3 tahun mendiang Bapak Gui Hianping dengan Ibu Jenny Guyana ini, Anda sudah melakukan kebajikan yang mengkondisikan kebahagiaan untuk hidup Anda sendiri. Dan kalau Anda bisa mendukung keluarga Anda juga berbuat baik yang sama, maka Anda mengkondisikan keluarga Anda bahagia. Di dalam Dhamma, mencapai kebahagiaan itu
banyak cara. Berbuat baik dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi itu bisa dilakukan. Tapi hanya dengan membaca parita ini pun bisa kita lakukan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita sudah memahami seperti ini, setiap kali kita ada kesempatan diundang membaca parita, ayo kita jalan. Karena inilah kesempatan saya berbuat baik. Apalagi selain saya melakukan kebajikan sehingga keluarga punya kondisi untuk berbuat baik karena saya datang, sehingga keluarga bisa lebih banyak punya karma baik karena saya ikut membantu mendengarkan dhamma, menambah orang yang mendengarkan dhamma. Saya juga bisa menikmati konsumsi yang diselenggarakan oleh keluarga, berarti keluarga tambah kebajikan lagi. Kemudian saya juga sudah membaca parita, berarti saya sudah berbuat baik. Apalagi kalau mendiang, terlahir yang di alam yang bisa menerima pelimpahan jasa kita. Jadi kalau mendiang itu terlahir di alam yang bisa menerima jasa kita, dia melihat kita sedang membacakan parita untuk beliau, dia melihat kita berbuat baik atas nama beliau, beliau berbahagia. Terkondisi bahagia di ambisi untuk mendapatkan atau melakukan kebajikan lewat pikiran. Sehingga ketika sudah cukup karma baiknya lewat pikiran yang beliau miliki, mendiang miliki, maka akhirnya mendiang terlahir di alam yang lebih baik. Kalau kita bisa mengkondisikan mendiang terlahir di alam lebih baik, maka keluarga dengan upacara pada kesempatan ini telah tercapai tujuannya untuk membahagiakan mendiang di alam manapun mereka berada. Kita yang hadir juga berhasil membahagiakan, menambah kebajikan untuk diri sendiri, membahagiakan keluarga mendiang, dan sekaligus mengkondisikan mendiang berbahagia di alam lain. Kalau sudah demikian, saudara, maka dalam upacara yang sesingkat kesempatan ini, sebetulnya banyak sekali kebajikan yang sudah ditanam oleh semua pihak yang terlibat, yang dapat mengkondisikan mendiang berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Oleh karena itu, saudara-saudara, inilah kesempatan bagi kita untuk merenungkan semua kebajikan yang kita sudah lakukan sejak awal nama Karagata sampai saat ini dan nanti sampai akhir nama Karagata lagi. Marilah kita renungkan semua kebajikan ini. Bagi yang kita mengenal mendiang ataupun yang tidak mengenal mendiang. Marilah kita merenungkan dengan mengucapkan, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan dalam kesempatan ini, melalui pikiran, melalui ucapan, dan juga melalui perbuatan badan saya. Semoga mendiang berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Semoga keluarga mendiang memperoleh kebahagiaan sesuai dengan kondisi karma yang mereka miliki. Semoga saya yang sudah berbuat baik, saya pun juga memperoleh kebahagiaan. Dengan demikian, saudara, kebajikan kalau dilakukan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita, maka akan mengkondisikan kebahagiaan untuk banyak pihak. Semoga mendiang selalu berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Semoga keluarga mendiang memperoleh kekuatan, kesabaran, dan kemampuan menerima kenyataan sebagaimana adanya. Semoga kita semua selalu berbahagia di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang selanjutnya. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Ya, demikian tadi uraian Dhamma singkat oleh Yang Mulia Bante Utamo Mahatera, di mana beliau tadi ada menjelaskan bahwa berpisah dengan yang dicintai itu adalah sebuah kepastian, cuman kita tidak bisa tahu kapan itu terjadi. Tapi bagi kita yang sudah berpisah dengan orang yang dicintai, kadang-kadang
tiap orang beda-beda prosesnya untuk menerima itu sebagai sebuah kenyataan. Ya paling lama tadi Bante bilang bisa sampai 3 tahun, makanya ada upacara pelimpahan jasa untuk mengenang mendiang itu di 3 tahunan atau 1000 hari. Ya, dan kebajikan dari kita membacakan parita terutama pada saat upacara-upacara peringatan kematian seperti ini, itu mengkondisikan pikiran kita, ucapan kita maupun tindakan kita itu pada ke arah kebaikan. Dan kebajikan ini tentunya akan memberikan kebahagiaan pada diri kita. Walaupun kita sendiri juga memang berharap mendiang nanti bisa hidup berbahagia di alam selanjutnya. Dan selanjutnya hadirin punya kesempatan untuk langsung bertanya jawab dengan Bante. Ya, untuk itu kami memberi kesempatan kepada hadirin untuk bertanya. Satu orang cukup satu pertanyaan dulu. Kalau Anda punya 2-3 pertanyaan, kami hanya bisa berikan 1 pertanyaan sambil memberi kesempatan kepada yang lain juga untuk bertanya. Nanti kalau tidak ada yang bertanya, Anda kami persilahkan kembali untuk diberi kesempatan bertanya pertanyaan keduanya ya. Silahkan hadirin, kesempatan baik ini bagi yang ingin bertanya boleh mengacungkan jari, nanti kami akan berikan mic. Ada? Ya, waktu kita masih panjang ya. Kita punya waktu sampai setengah jam ke depan lagi. Ya, terima kasih Bante atas kesempatan yang diberikan. Ya, silakan Ibu Sunawati. Ya, saya ingin share dan sekalian nanya, karena pelimpahan jasa ini sangat saya percayai Bante, karena nenek dari pihak ibu saya meninggal di Surabaya. Saya waktu itu posisi di Samarinda jaga toko karena harus menggantikan ibu saya. Waktu itu seingat saya ini baru jadi umat Buddha, saya banyak yang tidak ngerti. Saya cuma waktu itu saya karena kasihan dengan penderitaan nenek saya cuma pernah baca Karania. Enggak ada kepala, enggak ada, langsung Karania aja, saya pegang tangannya. Itu aja karena saya merasa kasihan dengan penderitaan, badannya sudah cukup ini. Pada saat nenek saya meninggal di Surabaya, saya yang dimimpi Bante. Modelnya mengerikan Bante. Saya tahu di dalam mimpi itu beliau kan sudah meninggal. Dia kejar saya juga lari Bante. Jadi tapi karena saya sudah mulai ngerti sedikit, saya melakukan banyak kebajikan baik besar atau kecil, saya limpahkan jasa. Setelah 2-3 bulan rasanya saya mimpi lagi, kondisi nenek saya itu sudah rapi, bajunya bagus, rambutnya bekonde kan, orang Congko asli kan. Nah, dan itu terus terang Bante, bukan kali ini aja, ada beberapa, bahkan ada tetangga atau apa. Jadi kadang-kadang ya kaget juga terus terang. Tapi saya sadar kok saya mengenal gitu loh. Saya ingin tanya Bante, bila kita suatu saat didatangi orang yang tidak terlalu kita kenal, sampai kita bisa mimpi itu kan berarti ada hubungan karma tuh. Apa yang harus kita lakukan? Ya minimal dia bisa berbahagia dengan jalannya sendiri gitu. Makasih Bante. Baik, jadi memang kita perlu memahami ya, pelimpahan jasa ini adalah bagian dari ajaran Sang Buddha ya, jadi bukan bagian dari tradisi. Ada beberapa kegiatan di agama Buddha itu merupakan tradisi, misalnya mungkin duduk di lantai, ini bagian dari tradisi, pasang dupa, pasang lilin, ini sebetulnya bagian dari tradisi. Tapi pelimpahan jasa itu ajaran Sang Buddha. Karena pada zaman Sang Buddha dulu kan ada Raja Bimbisara yang kemudian melakukan pelimpahan jasa kepada keluarganya yang berjumlah 84.000, maksudnya 84.000 itu bukan dihitung ya, tapi banyak sekali dari berbagai kehidupan sebelumnya, zaman Buddha-Buddha sebelumnya yang terjebak ke alam yang kurang bahagia. Nah, kemudian Raja Bimbisara ini melakukan pelimpahan jasa
diajarkan oleh Sang Buddha, pelimpahan jasa, dan akhirnya keluarga yang 84.000 makhluk itu terlahir di alam bahagia. Dan Sang Buddha mengajarkan yang disebut dengan Tiro Kuda Sutta. Ya, Anda tentu pernah membaca itu di dinding-dinding dan sebagainya itu ya, ketika keluarga melakukan pesta, mereka tidak mengingat pada mereka dan sebagainya, mereka yang di perempatan jalan, di pintu menunggu dan lain sebagainya. Nah, jadi memang pasti ada buktinya. Salah satu bukti yang paling sederhana adalah lewat mimpi. Ya, seperti yang tadi Anda sampaikan, neneknya meninggal di Surabaya, Anda sendiri di Samarinda. Tapi ketika Anda melakukan kebajikan atas nama mendiang, Anda melihat mendiang ini kemudian, pakaiannya kok jadi lebih rapi, ya, lebih bersih. Itu sebagai tanda bahwa mendiang berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Pelimpahan jasa Anda bisa diterima sebagaimana adanya. Ya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah ketika Anda didatangi oleh makhluk yang tidak Anda kenal, dalam mimpi terutama, apa yang harus Anda lakukan? Tetap pelimpahan jasa, tapi begini, misalnya Anda bangun kemudian, wah, tadi saya makhluk siapa nih ya? Oke lah, kalau gitu saya pelimpahan jasa dalam pikiran, jadi mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, atau semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Atau lebih lengkap lagi, semoga dengan kebajikan yang pernah saya lakukan sampai saat ini akan mengkondisikan makhluk tadi bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Jadi kita mengucapkan seperti itu sudah bisa. Atau kalau kita didatangi berkali-kali, ya kita boleh juga sengaja melakukan kebajikan. Misalnya kita beli camilan, ya di pasar mungkin ada beberapa camilan tertentu, kemudian kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, apakah itu karyawan kita, apakah tukang parkir di depan rumah kita, apakah ada mungkin di perempatan jalan, ada pengamen dan sebagainya, kita bisa. Atau kita bikin acara khusus seperti dalam kesempatan ini. Misalnya kita mengundang teman-teman, mengundang para bante, kemudian mengundang membaca parita, kemudian ada acara makan-makan bersama atas nama mendiang yang kita nggak tahu tadi. Itu juga boleh. Jadi intinya kita melakukan pelimpahan jasa. Dan kenapa dia kok kasih mimpi kepada kita? Benar, karena dia memang ada ikatan karma dengan kita. Ada beberapa kasus tertentu, orang yang meninggal ini, kemudian keluarganya kan melakukan pelimpahan jasa, tapi malah nggak ngimpi apa-apa. Jadi keluarga ketika ditanya gimana nih, kemarin sudah pelimpahan jasa, ada mimpi dari mendiang? Nggak ada. Keluarga ini ada pasangan hidupnya, ada anaknya, ada apa? Mimpi Pak? Enggak. Enggak. Ya, kakek, nenek, papa, mama, nggak ada yang mimpi. Tapi ternyata nanti yang ngimpi bisa pembantunya, bisa sopirnya, bisa tetangganya. Itu ternyata mimpi, saya kemarin mimpi loh, Tuan Besar datang. Nah, kita boleh tanya nih, modelnya mukanya gimana? Apa mukanya, rambutnya acak-acakan, mukanya menderita, pakaiannya compang-camping, atau mukanya terang, pakaiannya bagus, mukanya malah tambah muda. Nah, nanti kita tanya. Lalu dia menjawab, saya lihat biasa-biasa aja. Nggak tambah bagus, nggak tambah jelek. Oke, kalau gitu ya biasa-biasa juga. Kita mau pelimpahan jasa atau enggak, terserah. Loh, kenapa kok yang dikasih mimpi kok malah pembantu atau sopir atau tetangga? Karena dia ada ikatan karma yang pikirannya bisa menerima message atau pesan dari mendiang. Nah, kita keluarganya kok nggak bisa terima, padahal kita kan jelas ada ikatan karma. Betul, kita ada ikatan karma, tapi message-nya mendiang itu nggak bisa kita terima. Ibaratnya mendiang mau telepon kita, HP-nya kita matikan, karena ini sedang upacara, HP kita matikan. Jadi dia telepon terus, kita nggak bisa ngangkat. Nah, orang yang tadi bisa dikasih mimpi, itu seperti HP-nya dibuka. Sehingga begitu dikasih informasi, dia ngomong, saya mimpi loh, ini papamu datang.
ya mukanya biasa-biasa sih, tidak tambah ganteng, tidak tambah jelek juga, pakaiannya juga biasa seperti yang dia pakai dulu. Oh ya sudah, dia juga biasa juga. Tapi kalau jelek ya seperti tadi yang dikatakan maknya tadi, mukanya kasihan banget, sedih banget, rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang-camping. Nah, itulah saatnya kita harus melakukan pelimpahan jasa atas nama mendiang. Kita juga bisa pelimpahan jasa kepada yang nggak kita kenal, misalnya semua makhluk yang semua makhluk, semoga semua makhluk bahagia itu sebetulnya kan kita tidak harus kenal. Kita kan cukup mengulang semoga semua makhluk bahagia. Itu juga termasuk pelimpahan jasa pada yang nggak kita kenal. Begitu, mudah-mudahan Saudari Sunawati sudah lebih jelas dengan apa yang tadi ditanyakan. Ya, baik. Bagaimana Ibu Suna? Oke. Ya, ada lagi yang ingin bertanya, kami beri kesempatan. Silahkan hadirin. Ada, boleh? Acungkan jari, nanti kita berikan mic-nya. Pada malu sepertinya ya. Ini kita kesempatan baik langsung ketemu dengan Bante loh, walaupun secara online ya, Anda bisa langsung bertanya loh di sini. Ada di belakang, tak terlihat. Ya, di bagian luar ada masalah. Silahkan sebut namanya dulu ya. Selamat sore Bante, nama saya Sintu Bante, atau Wah, Agus Gojali Bante. Romo Sintu. Wandami Bante. Saya ini kan saya mau sedikit menceritakan Bante mengenai pelimpahan jasa yang telah saya lakukan setiap tahun kepada ibu saya. Di awal pertama saya melaksanakan, itu saya selalu mengundang Bante ya. Kemudian di awal itu dibacain paritas tahun pertama, tahun kedua. Kemudian Bante ini iseng-iseng kali ya Bante ya, menanyakan kepada orang yang bisa Bante. Kemudian tanya bagaimana saya mau diundang ke Samarinda untuk membacakan parita ibu saya. Nah, kemudian dia lihat, oh iya ini masih anggap aja pakaiannya masih kurang bagus. Nah, kita kan mengerti Bante, apa itu maksudnya pakaian kurang bagus, ya kan? Akhirnya ketiga tahun, terus, kemudian tanya lagi Bante, coba tolong dilihat bagaimana kondisi dari ibu saya yang akan dibacain parita ini. Kemudian dia lihat, wah sudah bagus ini bajunya. Nah, bajunya sudah bagus dan kelihatan dari wajahnya juga bagus. Nah itu kan sampai saya dengar kan senang saya Bante. Berarti usaha kami untuk membacakan parita itu tidak sia-sia Bante, pelimpahan jasa. Dan itu sebagai umat Buddha saya percaya sekali Bante dengan adanya patidana ini Bante. Nah kemudian orang yang melihatkan itu Bante menyampaikan Bante. Mungkin ada kontak sama ibu saya. Jadi ibu saya bilang, tolong sampaikan kepada anak saya bahwa saya senang sekali kalau diadakan patidana. Makanya saya setiap tahun Bante mengadakan patidana. Nah, yang ingin saya tanyakan Bante, seumpamanya patidana ibu saya tuh di tanggal 22 November. Kemudian boleh enggak tanggal itu saya majukan atau saya mundurkan Bante dari tanggal tersebut untuk memperingatin wafatnya ibu saya. Kemudian saya dan istri saya bertekad Bante, selama kami masih mampu, dalam hal itu mampu ya usaha ya Bante ya, kesehatan apa gitu, kami akan tetap melaksanakan Bante. Nah yang saya ingin tanyakan itu bagaimana sampai berapa tahun kami harus melaksanakan itu Bante. Patidana itu Bante. Terima kasih Bante. Baik, baik, terima kasih Romo Sintu yang luar biasa ya.
Ini kesempatan kita bisa komunikasi dengan baik. Jadi upaya Anda untuk melakukan pelimpahan jasa secara rutin kepada mendiang ibu adalah luar biasa, baik, sangat baik. Dan ini patut dicontoh juga oleh teman-teman yang lain kalau kebetulan ada orang tua yang meninggal, baik itu ayah, ibu, kakek, nenek, terutama mereka yang berhubungan karma dengan kita boleh melakukan pelimpahan jasa secara rutin. Nah, apakah mengundang para biku atau tidak itu yang lainnya lagi berikutnya. Tapi yang paling penting adalah niat kita untuk berbuat baik atas nama mendiang. Tadi saya sudah sampaikan, peringatan itu biasanya sampai di 3 tahun, ya. Jadi seperti sekarang ini ya, Bapak Guyan Ping dengan Ibu Jenny Guyana itu sudah pas ini 3 tahun upacaranya selesai sekarang. Nah, kemudian tahun besok gimana? Nah, ini kan yang ditanyakan Pak atau Romo Sintu ini tadi. Berikutnya gimana nih tahun-tahun berikutnya? Nah, tahun-tahun berikutnya itu ada yang disebut dengan istilahnya nanti kita sembahyang bareng nih. Jadi leluhur-leluhur kita kan banyak nih. Misalnya engkong kita lah, apa lah. Nah, itu nanti kita bisa gabungkan di situ. Jadi misalnya saya pada tanggal mungkin tahun baru Imlek misalnya, atau mungkin Cengbeng bulan April, saya akan adakan sembahyangan untuk seluruh keluarga, termasuk misalnya mendiang papahnya dan mamahnya. Kalau tadi ya Romo itu yang disampaikan adalah mendiang mamahnya, itu bisa diupacarakan pada bulan Cengbeng tahun depan. Jadi artinya, apakah tanggalnya bisa maju dan mundur? Bisa, tidak ada problem. Karena yang penting adalah niat baik untuk pelimpahan jasa. Jadi tidak harus persis, karena kalau sekarang persis, keluarga kita kemudian ada yang meninggal kan ada beberapa nih. Misalnya ada kakek, ada nenek, kemudian ada mungkin paman kita, ada sepupu kita, dan lain sebagainya. Lah kalau semua ini ada tanggalnya, lalu harus persis semua, kita bisa loh tiap bulan melakukan pelimpahan jasa. Bulan ini adalah meninggalnya si A, bulan berikutnya si B, malah bulan ini ada 5 yang meninggal. Jadi barengan. Jadi minggu pertama si A, minggu kedua puyeng kita nanti. Catatan kita itu HP-nya itu isinya pelimpahan jasa. Tanggal ini si pelimpahan jasa si B, tanggal itu si C. Waduh kacau balau. Nah, karena itu setelah 3 tahun boleh digabungkan dengan mendiang-mendiang yang lain. Ya, jadi misalnya ya secara tradisi itu cengbeng itu biasanya untuk yang kita kenal dengan baik. Jadi orang tua kita, leluhur kita. Nah, kemudian kalau jigwe itu biasanya untuk mereka yang tidak terlalu kita kenal. Ya, seperti yang tadi Sunawati sampaikan itu, misalnya saya nggak begitu tahu ya si A itu. Ini siapa ya? Mukanya ini sering muncul dalam mimpi. Saya sering udah limpahin jasa, tapi masih sering muncul. Nah, itu bisa kita limpahin jasa waktu bulan 7 jigwe ini. Ya, itu tuh juga bisa. Gitu. Jadi pertanyaannya tadi, apakah bisa digeser tanggalnya? Bisa. Bisa maju, bisa mundur setelah 3 tahun. Sampai kapan? Ya namanya perbuatan baik kan tidak ada batasnya. Nah, tetapi Anda tidak perlu sampai heboh acaranya, biasa-biasa saja. Kadang-kadang Anda hanya membaca parita di rumah aja bisa kok. Jadi, ini sudah bulan 4 ya, cengbeng ya. Yuk kita sembahyang sama-sama. Ada mama, ini mendiang ini, mendiang itu. Kemudian kita baca parita sendiri bersama keluarga. Kemudian kita beli makanan tertentu, kemudian kita bagi kemana-mana. Itu makanan, bisa juga obat kita bagi. Ya, apa saja kita bisa bagikan untuk kebutuhan orang banyak. Begitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti, Romo. Apakah mungkin ada yang kurang dari penjelasan saya yang mungkin perlu saya tambahkan? Ya, bagaimana Romo Sintu sudah oke? Ya Bante. Ya, ini sudah ada lagi ya di belakang lagi. Boleh, silakan langsung perkenalkan namanya dan pertanyaannya. Langsung ke pertanyaannya ya. Terima kasih Bante, nama budaya. Nama saya Padma Bante. Oh, Romo Padma, ya. Maaf mau tanya Bante. Yang pertama sehubungan dengan misalnya Bante. Tapi jatuhnya hari Sabtu misalnya. Tapi karena kita ingin
sama-sama di wihara, jadinya kita hari Minggu dirayakan, diadakannya Patidana itu Bante. Apakah itu diperkenankan Bante? Yang pertama. Pertanyaan kedua Bante. Sebentar. Tadi kita sudah sepakatin ya, satu orang jatahnya satu pertanyaan dulu. Ya, jadi nanti kita akan kasih kesempatan dulu sama yang lain supaya nanti yang lain juga kebagian pertanyaan. Nanti Romo Padma mohon maaf bisa bertanya kembali nanti setelah yang lain mungkin sudah bertanya ya. Jadi kita berikan ke Bante dulu ya. Pertanyaan pertama tadi mengenai 49 hari tadi ya. Kalau kena jatuhnya di hari Sabtu tapi mau dilakukan di hari Minggu ya. Silakan Bante. Baik. Ya, jadi idealnya peringatan yang di bawah 3 tahun itu idealnya agak tepat waktu, ya, agak tepat waktu idealnya. Misalnya 3 harian, 3 hariannya jatuh hari Jumat, apa enaknya diganti Minggu? Sebetulnya ya tetap Jumat, ya. Kemudian mungkin 100 hari, kemudian setahun, lalu 3 tahunan, itu sebetulnya idealnya dia ya, bahwa, nah ini kan cara bareng sama lakukan upacara sendiri, lebih nanggung ya, Rebu atau Kemis gitu aja, ya, baca parita sendiri, kemudian kayaknya enggak. Kadang-kadang kita hanya membaca parita, kemudian kita bermeditasi, kemudian melimpahkan jasa kebajikan kita baca. Kemudian 49 harinya ini kan, waduh, saya mau undang teman-teman untuk baca parita dengan Bante dan lain sebagainya. Oke, hari Minggu kita bikin acara juga. Peringatan 49 hari yang sudah kita upacarai sendiri hari Rebo. Kalau di bawah 3 tahun biasanya tradisinya seperti itu. Nah, karena apa? Karena kita umat Buddha ini sebetulnya bisa jasa. Walaupun misalnya ada yang meninggal keluarga kita ini baru 47 hari misalnya, kita sudah bisa pelimpahan jasa. Tiap hari umat Buddha bisa beri 7 kali 7 itu nanti tidak selalu langsung deh ya. Bisa 7 hari, 7 kali 1 itu, 7 kali 2 nanti 14 hari itu ada upacara lagi, 7 kali 3 21 hari itu ada acara lagi, ya 7 kali 4 berapa itu? Ya, misalnya 28 misalnya, 7 kali 5 35 hari ya. Kemudian 7 kali 6 42 hari. Terus 7 kali 7, 49 hari. Nah, itu ada yang upacaranya sampai segitu banyaknya loh. Per 7 hari itu ada. Nah, setelah 49 hari, baru nanti 100 hari dan seterusnya. Nah, itu kenapa? Karena mereka ini mau bikin kalau misalnya hari Uposatha. Hari. Nah, tadi balik ke acara tadi, sebetulnya umat Buddha itu tiap hari boleh melakukan pelimpahan jasa. Ya, tadi makanya semoga dengan kebajikan yang saya lakukan sampai saat ini melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, semoga akan melimpah jasa kebajikannya kepada mendiang. Demikian pula Anda misalnya 49 hari jatuhnya kok nggak pas hari Minggu, tidak apa-apa. Hari itu ada pelimpahan. Ya, berikutnya masih ada yang di belakang lagi ya. Oh, belum ada. Yang di dalam ruangan kami persilahkan. Ya, mic-nya. Kasih info Bante, itu Yayasan Karya Insani Bante, yang tempat meninggal tuh Bante. Jadi supaya nggak salah, mau bicarakan saya mau kasih ini Bante, pengalaman saya yang Bante bilang membaca parita tiap hari itu Bante. Itu sudah saya di rumah baru, karena saya ada ada yang baca parita tiap hari Bante. Tapi pengaruhnya saya merasa seperti ada kayak sekarang istilah kerennya law of attraction Bante. Hukum sebab akibat. Jadi begitu saya baca, tiap hari saya baca sarana Sutta dan Patidana itu tiap hari Bante, urutannya begitu. Nah, saya merasa setelah saya baca ini tiap hari saya melalui itu ketemu yang baik-baik aja Bante, ketemu yang lancar, enak gitu loh Bante. Tapi pada saat saya hari ini kurang mulus ya, kurang baik seperti hari biasanya. Yang mau saya tanyakan Bante, ini ada ya. Baik, ya Romo Afu, terima kasih Romo.
Belum Bante, belum promo Bante, belum. Itu sudah didoakan berarti. Belum, Satu. Bante. Dari dulu sudah saya panggil Romo Afu. Nah, saya terima kasih ya, namanya karya insani. Maaf ya, tadi saya lupa menjadi budi bakti ya, tapi oke lah. Itu saya salah memang. Tadi saya sudah menyadari, saya begitu ngomong budi bakti, rasanya nggak cocok nih budi bakti jadi rumah duka. Terima kasih ya, sudah diingatkan. Diingatkan untuk saat ini, tapi bisa terlupakan lagi kalau di saat kesempatan lain pas saya perlu lagi. Jadi saya diingatkan lagi namanya altar. Punya altar jadi terpaksa baca parita ini saya agak gatel ya mendengar kata itu. Terpaksa baca parita. Loh Anda yang bikin altar sendiri, jangan bikin keterpaksaan. Ya, jadi Anda sebetulnya ya harus punya kerelaan membaca itu. Nah, kemudian Anda menyampaikan bahwa ketika sudah sering membaca parita kok semuanya jadi lancar, benar. Kalau Anda sedang berpikir baik, tidak mungkin Anda bisa berpikir buruk. Loh, kadang saya baca kadang-kadang seolah-olah bersamaan, tapi itu sebetulnya berdekatan dan bentuk pikirannya itu sudah berbeda. Yang pikiran posisinya namo tassa, mau ngomong bhagavato, saya kok bisa berpikir yang jelek ya? Bisa, karena pikiran kecepatannya tinggi. Tapi pada saat benar-benar kita masuk ke namo tassa, pikiran kita benar-benar fokus. Nah, kemudian dan perilaku. Karena itu tentu sudah tepat ketika sering membaca parita semua urusan menjadi lancar. Nah, kenapa ketika kadang banyak hal? Yaitu yang pertama mungkin memang karma baik kita itu karma baiknya memang pas-pasan ini. Kenapa demikian? Karena kalau terpaksa itu karmanya kecil, bos. Kemudian saya terpaksa membunuh tikus ini. Atau dulu kalau aksa itu karmanya kecil. Jadi saya terpaksa membunuh tikus. Membunuh tikus itu karma buruk. Tapi karena terpaksa nggak ada pilihan lain. Saya nggak bisa pegang tikusnya kemudian saya lepas ke tetangga misalnya. Saya nggak bisa itu. Saya membunuh musuhnya. Maka pembunuhan itu nilai karmanya lebih kecil dibandingkan kalau sekarang berkelahi terus bacok-bacokan sampai bikin mati orang. Itu kan sebetulnya pilihan, bisa tidak berkelahi dan seterusnya. Tapi kalau perangan memang kita, misalnya dalam rangka puja bakti ini Anda sebetulnya nggak minat datang, tapi kemudian teman-teman ngomong, ayo paksa itu nilainya kecil. Nah, makanya ketika Anda tadi mengatakan, entah itu serius atau tidak, tapi itu bawah sadar Anda itu sudah mengatakan seperti itu, maka pada saat Anda melakukan itu kadang-kadang parita, nah ini ada yang tidak begitu tulus, itu membuat nilai karma baiknya mengecil. Nah, akhirnya yang Anda kerjakan itu ada yang semangat, Anda berbuat baca paritanya hari ini, itu karma baiknya naik. Tapi begitu kapan lagi Anda terpaksa lagi, ya turun. Makanya begitu Anda tidak membaca parita sehari 2 hari aja, kok banyak, jadi ada banyak halangan ya. Kadang-kadang itu bukan mitos, itu karena pola pikir Anda sendiri. Itu law of attraction yang Anda buat sendiri. Karena Anda merasa terpaksa, maka rezekinya juga datangnya. Nih, aku di rumah aja ada altar, udah ini kesempatan saya baca parita, saya kesempatan meditasi. Maka karma baik yang ditarik pun itu pun akan menjadi lebih banyak lagi. Ya, nah ini contoh dari Romo Afu ini juga menjadi contoh bagi teman-teman ya. Kalau Anda membaca parita jangan merasa terpaksa. Ya sudahlah, karena saya memang dulu sudah punya niat ya, tiap uposatha harus baca ya, sekarang terpaksa saya harus baca. Jangan. Anda harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena sungguh-sungguh itu buah kebajikannya juga menjadi lebih maksimal untuk kita semua. Begitu. Ya. Romo Afu, apakah sudah merasa memahami? Bante, memang awalnya terpaksa tapi sekarang sudah kebutuhan Bante. Jempolnya kurang besar Bante. Wah, itu baru bagus Bante. Ayo siap Bante. Ya. Anumodana Bante atas penjelasannya Bante. Terima Ya, kasih baik. Bante. Oke, bagus. Jangan sampai terpaksa. Kalau sekarang Anda menjadi kebutuhan, itu yang nanti karma baiknya membesar luar biasa. Membesar seperti ini. Sadu Ya, Bante. Oke, mantap. Yang
bertanya lewat YouTube dari kota lain. Masih ada? Jika tidak, saya akan coba bacakan satu pertanyaan dari live YouTube Bante, dari chatnya di YouTube. Ini ada saudari Desi Widya dari Pekalongan, Bante. Beliau bertanya, Bante, ketika kita berbuat baik dan setelahnya kita tidak mengucapkan idang wonyatinang, tapi nanti di kesempatan lain mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Apakah itu termasuk pelimpahan jasa, Bante? Demikian pertanyaannya, silakan Bante. Iya, kalau ya ini bagus ya, acara kita ini siap diikuti sampai ke Pekalongan. Pekalongan itu Jawa Tengah ya, bagi yang belum pernah tahu. Dan saudari Desi ini memang sangat aktif sekali untuk mengikuti acara-acara seperti ini. Nah, tadi ditanya bahwa kalau saya berbuat baik, kemudian saya tidak mengucapkan kalimat pelimpahan jasa, apakah itu termasuk pelimpahan jasa? Tentu saja tidak. Yaitu perbuatan baik, itu nanti akan kembali kepada si pelaku. Loh, kalau pelimpahan jasa apakah pelaku nggak dapat? Pelaku dapat juga. Karena sebetulnya istilah pelimpahan jasa ini nggak begitu tepat ya. Karena tidak ada yang dilimpahkan. Dilimpahkan itu kan berarti kalau kita contohkan kan sering pelimpahan jasa itu menuang dari tempat penuh menuju ke tempat yang kosong. Ya, dari guci yang penuh menuju ke tempat yang kosong seolah-olah apa kebajikan yang sudah kita lakukan itu akan kita berikan semua kepada mendiang. Padahal bukan. Ini hanya simbolik saja. Mestinya adalah mengkondisikan mendiang berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Ya, kalau Anda membaca beberapa kalimat di dalam Patidana, misalnya kan di situ ada bahwa saya melimpahkan jasa kepada para mendiang, para leluhur. Seandainya para mendiang, para leluhur tidak mengetahui, maka tolong para dewa membantu ikut mengabarkan kepada mereka. Itu kan ada semacam itu kalimatnya. Jadi sebetulnya beritanya ini yang paling penting. Bukan kita ngasih tuang gini, tidak. Nah, artinya gimana? Pada saat Anda tadi berbuat baik, tidak melakukan pelimpahan jasa, perbuatan baik itu kembali pada diri Anda sendiri. Kemudian di kesempatan lain Anda melakukan pelimpahan jasa, seperti tadi misalnya kalau ngimpi, kemudian bangun, loh, misalnya tadi kok ngimpi ada mendiang si A ya? Oke, semoga mendiang berbahagia. Nah, ini kita melakukan pelimpahan jasa, termasuk tadi perbuatan yang tadi tidak saya lakukan pelimpahan jasa itu. Nah, apakah pelimpahan jasa itu mengurangi kebajikan kita? Tidak, justru menambah kebajikan. Kenapa demikian? Karena saya yang berbuat baik, tentu saya yang akan memetik buah kebajikan itu. Tetapi ketika saya melakukan pelimpahan jasa, saya mengkondisikan mendiang berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Dan itu menjadi tambahan kebajikan bagi saya. Nah, mendiang sendiri karena menerima kalimat semoga dengan kebajikan ini mereka semua berbahagia, maka mendiang itu berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Itu yang tadi saya katakan, mendiang terkondisi punya pikiran baik. Oh, keluargaku berbuat baik ya atas nama saya. Senang dia pikiran berbuat baik. Semakin sering keluarganya melakukan pelimpahan jasa, semakin banyak mendiang melakukan kebajikan lewat pikiran. Dan akhirnya ketika karma baiknya lewat pikiran ini sudah mencukupi, meninggallah mendiang, terlahir di alam yang lebih baik. Jadi perlimpahan jasa itu bukan pemindahan kebajikan, tapi mengkondisikan orang yang telah mendahului kita itu berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Ya, begitu. Mudah-mudahan ini menjadi lebih jelas bagi saudari Desi yang ada di Pekalongan bahwa kebajikan menjadi milik sendiri kalau dilimpahkan jasa, ya bisa saja yang sudah pernah kita lakukan, kita limpahkan karena memang tidak ada yang berkurang. Adanya adalah bertambah baik, bertambah kebajikan kita karena mengingat para leluhur dan sanak keluarga yang berhubungan karma dengan kita.
Itu. Baik, terima Silakan, kasih Romo atas Peri. ya penjelasannya Bante. Ya, masih ada sisa waktu lagi sedikit. Apakah ada? Oh ya, Ramani Ratna Santi, silahkan di belakang. Silahkan Ramani. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Selanjutnya ini sehubungan dengan Bante menyampaikan mengenai patidana. Lalu kita kan pernah mendengar ceramah atau dhamma bahwa kalau orang sudah meninggal itu langsung berpati sandi entah di alam mana. Nah, kalau misalnya sudah berpati sandi lalu kita melaksanakan patidana, kita menyebutkan namanya. Nah, padahal namanya itu mungkin sudah berubah menjadi makhluk yang baru atau yang bagaimana. Nah, bagaimana dia tahu bahwa kita berpatidana untuk mereka. Nah, kemudian yang pertama, kemudian ada teman ini menanyakan. Ini pertanyaan titipan berarti? Titipan, mertuanya katanya meninggal. Tapi dia melihat bahwa mertuanya itu datang katanya. Nah, padahal sudah berapa hari katanya. Jadi gimana tuh, padahal kalau kita pikir itu berpati sandi, nah kok datang istilahnya persis sekali apa yang dilihat itu sebagai mertuanya. Saya kira itu Pak. Jadi mohon penjelasan Bante, terima kasih. Ya, berarti dua pertanyaan Bante tapi dari dua orang yang disampaikan oleh Ramani titipan ya. Silakan Bante. Jadi ini dua-duanya dijawab atau hanya salah satu saja? Satu persatu mungkin Bante. Jadi dua-duanya dong kalau satu persatu. Iya, iya. Ya. Siapa tahu tadi Romo Padma itu juga titipan dari tetangganya. Loh, ini kan tadi kan kita kesepakatannya satu. Iya. Ya oke lah, kita nggak panjang-panjang cerita yang seperti itu. Nah, jadi sekarang benar sekali ya Ramani bahwa atau teman-teman semua juga bahwa ketika di dalam Dhamma disampaikan orang yang meninggal itu akan langsung terlahir di alam yang lain. Itu betul sekali. Sama dengan Anda keluar dari ruangan ini, itu otomatis Anda hilang dari ruangan ini karena Anda sudah berpindah ke ruangan yang lain. Ya, misalnya Anda ada masalah kan, kemudian Anda keluar nanti selesai acara ini. Maka Anda sebetulnya otomatis sudah meninggal dari ruangan ini, ruang Dhammasala ini. Dan Anda terlahir di ruangan di luar Dhammasala. Sebaliknya kalau nanti kemudian Anda kembali masuk lagi, maka berarti Anda meninggal dari luar ruangan Dhammasala dan masuk terlahir kembali di dalam Dhammasala ini. Itu prosesnya di dalam pintu itu seperti itu. Kalau kita gambarkan seperti pintu itu jadi hilang dari sini atau mati dari sini langsung lahir di sana, mati di sana langsung lahir di sini. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya tadi, gimana ya kalau mendiang ini sudah terlahir di tempat yang kita nggak tahu? Ya, tidak apa-apa. Tadi saya sudah sampaikan sebelum ini adalah ketika menjawab pertanyaan Saudari Desi tadi, yaitu kalaupun saya melimpahkan jasa itu tidak ada yang hilang kebajikannya itu. Karena saya hanya mengkondisikan makhluk tersebut atau mendiang itu berbahagia dengan pikirannya di alam yang sekarang. Tapi kalau mendiang itu sudah tidak ada, di sana sudah tidak ada lagi, pelimpahan jasa ini lalu bagaimana? Pelimpahan jasa ini tetap menjadi kebajikan bagi kita. Karena saya masih ingat mendiang. Masalahnya mendiang terima atau tidak, kita sudah tidak mikir lagi. Karena kita tidak tahu mendiang ini bisa terima atau tidak. Loh, tapi kan ada itu orang yang menerima jasa untuk melihat mendiang di alam lain. Kita sebetulnya perlu bertanya juga, mendiang di alam lain bisa dikenal beliau itu beneran apa enggak? Karena belum tentu juga dia bisa melihat sebagaimana yang kita harapkan. Atau belum tentu juga yang beliau ceritakan itu sesuai dengan yang kita pikirkan juga. Nah, tapi di dalam Dhamma, karma itu adalah niat. Jadi, ketika saya berniat melakukan pelimpahan jasa, itu sudah berbuat baik. Masalah mendiang lahir di mana, bukan urusan kita. Wah, ini sudah mendiang 15 tahun yang lalu meninggal. Itu malah bisa lahir jadi cucunya kita loh. Jadi kita melakukan pelimpahan jasanya ke
ke mendiang terus, padahal mendiang ini sudah lahir jadi cucunya kita karena kemelekatan dengan kita, maka dia lahir sebagai anak dari anaknya kita. Itu bisa terjadi seperti itu. Tapi kok tetap melakukan pelimpahan jasa kepada mendiang, misalnya mendiang kakek kita atau nenek kita, enggak apa-apa, karena itu tetap perbuatan baik bagi kita. Ya, makanya kemudian kita bisa ngomong, cucu ini kok mirip engkong saya ya. Ya karena memang dia kelahiran dari engkong kita itu. Tapi kok kenapa saya tetap melakukan pelimpahan jasa kepada engkong? Karena itu juga sarana saya berbuat baik kepada dia. Ya, nah itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan titipan. Keluarganya atau temannya itu bisa didatangi oleh orang tuanya bentuknya masih sama. Nah, ini kan sebetulnya sama dengan tadi yang Saudari Licen sampaikan. Sunawati itu. Dia mimpi neneknya datang. Yang pertama adalah bentuknya kurang begitu membahagiakan, wujudnya. Kemudian setelah melakukan pelimpahan jasa, wujudnya bahagia. Loh kok bisa gitu? Bisa, karena mendiang masuk ke dalam kondisi mimpi kita dalam bentuk yang kita kenal. Kalau dalam bentuk yang nggak kita kenal, nanti juga seperti Saudari Licen yang tanyakan tadi, saya ngimpi si A, tapi saya nggak kenal dia. Lah kenapa? Karena mungkin itu mendiang di kehidupan yang sebelumnya nggak kenal. Lalu gimana? Nah kalau mau ya dia meniru mendiang yang di kehidupan sekarang. Jadi langsung tahu, oh ini nenek saya. Padahal belum tentu, mungkin itu adalah mendiang dari kehidupan sebelumnya. Ya, jadi ini hanya gambaran saja bagi orang yang mimpi ataupun melihat ya. Kadang-kadang ada yang mimpi, ada yang melihat sungguhan. Ini mendiang kok jalan di sini. Persis sekali. Bahkan kadang-kadang mendiang itu bisa membuat tanda-tanda khusus. Misalnya mendiang itu suka merokok. Nanti setelah mendiang meninggal itu di rumah nggak ada yang merokok sama sekali. Sudah berbulan-bulan nggak ada bau rokok. Tapi pada waktu pelimpahan jasa, bisa loh bau rokok itu. Dan itu rokoknya si mendiang itu, kita tahu persis itu. Lah kenapa? Karena itu mendiang menunjukkan bahwa aku ini masih di sekitar sini. Masih perlu pelimpahan jasamu. Kemudian ada yang unik juga, pernah dialami oleh beberapa keluarga. Mendiang itu kalau jalan sandalnya suka nyeret. Seret, 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 seret. Nah, jadi ketika ada pelimpahan jasa, malamnya itu bisa keluarga mendengar sandalnya mendiang itu suaranya seperti diseret, seret, seret, seret. Padahal mendiang ketika dilihat di luar ya nggak ada orang. Nah kadang-kadang bagian ini kita lalu takut, wow ada makhluk. Sebetulnya nggak perlu, toh itu juga mendiang mau menunjukkan bahwa ini loh aku ada di sini, tolong aku dilakukan pelimpahan jasa. Kemudian mendiang yang lain ada juga yang dia suka gantungkan kunci di ikat pinggang. Jadi kalau dia jalan, kuncinya itu nabrak pahanya, itu ada bunyi, cerik, cerik, cerik. Nah setelah mendiang meninggal, ada upacara katanya setahun atau 3 tahunan semacam ini, itu ada di dalam rumah itu ada suara kunci rumah itu, cerik, cerik, cerik. Dan banyak cerita-cerita semacam itu. Jadi mendiang itu hanya menunjukkan bahwa ini loh, aku masih di rumah, tolong diperhatikan. Sering-sering melakukan pelimpahan jasa. Nah, makanya kadang kita ke wihara, kemudian kita melakukan pelimpahan jasa. Di wihara bisa. Ya, tadi Ibu Sunawati atau Saudari Sunawati ini kan di Samarinda, keluarganya di Surabaya. Tetap bisa. Karena ini adalah gelombang pikiran. Nah, jadi sekarang, saya tadi ngimpinya di rumah, tapi sekarang saya ke wihara, saya berdana makan kepada para bante, kemudian para bante membacakan parita, nomor dana kata, saya melimpahkan jasa kepada mendiang yang ada di rumah. Bisa juga. Bahkan ketika kita pergi ke kota lain, ke negara lain, kita setelah melakukan kebajikan di kota itu, kemudian kita melakukan pelimpahan jasa untuk mendiang. Juga bisa karena pikiran yang dihubungkan, bukan fisiknya. Ya, makanya mendiang ada yang di Tiongkok misalnya atau di Hong Kong. Kita di Indonesia bisa nggak melakukan pelimpahan jasa? Bisa.
Nyampe nggak? Nyampe. Nah, karena apa? Karena kita menggunakan kekuatan pikiran. Ya, dengan demikian sudah terjawab bagaimana kita melakukan pelimpahan jasa, apapun yang mendiang itu sudah terlahir di mana itu terserah, karena itu berbuat baik untuk kita. Dan kalau ada yang tampilannya sama, karena memang kadang mendiang menggunakan gambaran, visualisasi tampilan yang kita kenal, supaya kita lebih. Masih ada yang ingin bertanya di sini? Kalau tidak ada, saya nanti mungkin ke Romo Padma lagi ya. Tadi kan masih ada pertanyaan lanjutan, tapi sebelum itu kita beri kesempatan dulu, saya bacakan ada lagi pertanyaan live dari YouTube, Bante. Ini dari Medan, dari Bapak Edward Huang. Kebetulan ini yang ditanyakan mungkin agak di luar dari tema kita pada hari ini ya. Beliau bertanya, kriteria apa saja yang bisa dikategorikan hidup di tempat yang sesuai berkat jasa kehidupan lampau seperti yang ada dalam Manggala Sutta. Apakah bisa dinilai dari perhitungan Feng Shui yang baik? Demikian pertanyaannya, Bante, silakan. Ya, ini pertanyaan yang bagus, walaupun memang kurang ada hubungannya ya. Kita kan pelimpahan jasa ya. Tapi ya sudah jauh-jauh nih, tadi dari Pekalongan, sekarang dari Medan. Nanti satu ketika bisa dari luar negeri juga ada yang tanya ini. Gimana ya hidup di tempat yang sesuai? Nah, sekarang kita harus lihat tujuan hidup di dalam seorang umat Buddha itu apa? Tujuan kita adalah mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Nah, sekarang bagaimana mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin? Nah, tinggal di tempat yang sesuai itu maksudnya adalah kita terkondisi terlahir memiliki kesempatan lebih besar mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Masalah feng shui dan sebagainya itu menjadi masalah yang nomor kesekian, itu tidak terlalu yang dipentingkan. Tetapi kadang-kadang kita terlahir di lingkungan keluarga yang bukan Buddhis. Kita mau belajar Dhamma sulit sekali. Kemudian setelah kita bisa belajar Dhamma, kita mau belajar untuk meningkatkan kualitas diri, mau menjalankan sila, mau menjalankan samadhi, dihalang-halangi. Ini menjadi sulit. Nah, atau kita juga lahir di keluarga Buddhis tapi yang tidak memahami Dhamma. Ya, jadi kita pergi ke wihara, keluarga kita ngomong, ngapain kamu sering ke wihara, mau jadi biku ya? Nah, jadi itu keluarga yang tidak mendukung seperti itu, kita tuh terlahir di lingkungan yang tidak sesuai. Ya, tidak begitu berurusan dengan feng shui. Itu saja jawaban saya. Jadi, kalau kita terlahir di lingkungan yang sesuai, berarti kita terkondisi untuk belajar Dhamma. Nah, sekarang bagaimana ini belajar Dhamma itu? Nah, kita kondisinya apa yang kita dapatkan? Yang pertama, kita terlahir sebagai manusia. Tidak gampang terlahir sebagai manusia, karena dikatakan kesempatan menjadi manusia itu kalau dulu Sang Buddha pernah mencontohkan dengan, lalu beliau tanya, ini debu di kuku ini dibandingkan dengan debu di seluruh bumi, banyak yang mana ya? Wow, ya terus jelas ya, debu di seluruh bumi jauh-jauh luar biasa banyak dibandingkan dengan debu di ujung kuku Sang Buddha. Lalu Sang Buddha menjawab bahwa kesempatan kita menjadi manusia itu seperti debu di ujung kuku ini. Sangat sedikit. Ya, sulit untuk terlahir sebagai manusia. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hidup sebagai manusia juga sulit. Berapa banyak bayi yang lahir juga nggak bisa melanjutkan kehidupannya. Nah, kemudian sudah sekarang hidup sebagai manusia sulit, lahir sebagai manusia sulit, mendengar Dhamma juga sulit. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang kita walaupun di wihara, ada pembabaran Dhamma gini, kadang kita sibuk dapean, kadang sibuk dengan mikir-mikir yang lain. Jadi mendengar Dhamma itu juga tidak gampang. Nah, apalagi kelahiran Buddha lebih tidak gampang lagi. Nah, sekarang kita itu sudah lahir sebagai manusia, kita sudah hidup sebagai manusia, kita sudah mengenal Dhamma ajaran Sang Buddha, dan kita hidup di zaman ketika masih ada ajaran Buddha Gautama. Berarti kita ini sudah melewati 4 kesulitan.
dan tinggal di tempat yang mengkondisikan kita bisa jalankan dhamma dengan baik. Ya, seperti Anda sekarang di Medan, tapi Anda bisa ngikuti acara yang diselenggarakan di Samarinda. Ini jauh ya Medan sama Samarinda, karena ini yang Kalimantan dan Pulau Sumatera ini jauh sekali. Tetapi Anda tetap bisa, berarti Anda punya kesempatan untuk belajar Dhamma. Berarti Anda ini sebetulnya termasuk juga berada di alam ataupun berada di tempat yang sesuai dengan karma-karma, dukungan karma-karma yang lampau. Dan ini termasuk berkah. Nah, tinggal Anda mau nggak jalankan Dhamma dengan baik. Karena kita sudah lahir sebagai manusia, sudah hidup sebagai manusia, sudah mendengar Dhamma, dan sudah ada di zaman Buddha Gotama. Tinggal sekarang kita jalani supaya kita mencapai kebahagiaan di kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya. Begitu, mudah-mudahan jelas. Silahkan Romo Ya, Ferry. baik. Terima kasih penjelasannya Bante. Semoga Pak Edward yang dari Medan bisa menyimak dan memahami ya. Oke, ini waktu juga sudah di penghujung acara ya untuk sesi tanya jawab. Sudah cukup ya, saya kira. Hadirin bagaimana? Masih ada? Romo Padma mungkin diberi kesempatan terakhir untuk pertanyaan keduanya. Ada di belakang? Ya, ini terakhir pertanyaan dari Romo Padma Bante. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya kurang bijaksana ini kalau terlalu banyak pertanyaan nanti ya. Tadi pertanyaan tadi sudah ditanyakan oleh Ramani Ratnasanti tentang penampakan dari orang yang meninggal Bante. Ini tempoh hari ada seorang yang meninggal di sungai dan kemudian keluarganya itu melihat penampakannya. Nah itu yang saya tanyakan ternyata sudah dijawab, ternyata bisa menyerupain. Jadi saya ganti pertanyaannya Bante. Ini saya punya rumah Bante di Cilacap, di selama ini tinggal oleh orang tua. Kemudian rumah ini sekarang kosong Bante. Dan ketika kemarin kita mau pulang ke Samarinda, tengah malam jam 1 kita mau pulang. Ternyata ketika kita mau pulang Bante ada aktivitas makhluk astral Bante, yaitu altar itu gordennya bisa bergerak sendiri dan ada di meja altar itu ada marmer itu Bante bisa ketarik begitu. Nah ini kita jadi kepikiran Bante. Jadi sebenarnya kita sudah merancang bahwa untuk ini kan tidak ada yang nemati Bante sampai mungkin nggak tahu selamanya barangkali. Jadi kami pasang listrik otomatis mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi dan baca parita Bante. Di rumah itu tipnya itu kita setel selama 12 jam begitu untuk baca parita setiap malam. Nah, apakah mohon Bante penjelasan mengapa itu makhluk astral bisa beraktivitas seperti itu? Apakah dia merasa ini perlu ada teman gitu. Terus yang kedua, apakah cukup dengan bacakan parita Bante dengan tip begitu? Terus kemudian apakah perlu ada orang yang menempati rumah itu biar tidak sepi ya Bante? Terima kasih Bante. Baik. Ini kelihatannya satu pertanyaan tapi ABC. Beranak Bante, beranak. Wah, beranak dalam beranak satu kasus. Iya. Jadi gimana ya sekarang? Wah, ini nomor 1 sebetulnya saya bukan makhluk astralnya. Jadi ketika saya ditanya gimana ya, ya mana saya tahu ya, kan itu urusannya mereka bukan saya. Nah, tapi begini, makhluk itu sebetulnya ada di sekitar kita ya, cuman kita tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat bukan berarti tidak ada, karena orang buta juga nggak bisa melihat matahari, tapi kan matahari juga ada. Jadi tidak bisa melihat bukan berarti tidak ada. Nah sekarang makhluk itu kadang membutuhkan pelimpahan jasa. Seperti kalau tadi saya ceritakan tentang Raja Bimbisara. Raja Bimbisara itu sebetulnya melakukan pelimpahan jasa 2 kali ya. Karena yang pertama beliau itu berbuat baik, berdana kepada Sang Buddha.
Kemudian sudah Sang Buddha ya sudah melakukan blessing ya, Anumodana Kata dan sebagainya sudah selesai. Sang Buddha kembali ke wihara. Nah, malamnya itu istana diganggu dengan jejeritan suara yang mengganggu sekali, yang Anda sebut dengan istilah keren makhluk astral dan sebagainya itu. Ya, padahal kalau di Buddha ya namanya makhluk halus biasa-biasa aja. Ya, makhluk halus. Nah, makhluk tak tampak. Kemudian besoknya Raja Bimbisara ini bertanya kepada Sang Buddha, kenapa ya saya sudah berbuat baik kok malah jadi ada gangguan di istana. Kemudian Sang Buddha menceritakan, oh itu dulu saudaramu lah gini dan seterusnya. Nah, kamu perlu melakukan pelimpahan jasa lagi kepada mereka. Nah, jadi akhirnya mengundang lagi Raja Bimbisara ini Sang Buddha untuk ke istana dan melakukan pelimpahan jasa sampai akhirnya selesai. Mereka semua terakhir di alam bahagia. Artinya apa? Gangguan-gangguan itu seperti yang tadi Anda katakan, gangguan dalam tanda petik ya, karena bagi kita gangguan, tapi bagi makhluk itu sebetulnya adalah upaya mengingatkan kita, tolonglah, saya ditolong, kamu jangan tinggalkan saya. Nah itu kalau baca Ciro Buddha Sutta kan ada di dinding-dinding, di perempatan jalan, di pintu-pintu, ya. Mereka itu menunggu ketika kita sedang mendapatkan kebahagiaan, mereka menunggu untuk dapat pelimpahan jasa. Nah, tapi kita tidak melakukan itu. Akibatnya apa? Waktu kita datang, mereka mengkontak kita dengan cara misalnya menggoyang kordennya, menjatuhkan marmernya, dan sebagainya. Nah, kita juga tidak usah takut. Kemudian kita melakukan pelimpahan jasa. Seperti Anda sekarang di sini misalnya, Anda membaca parita, Anda sudah berbuat baik. Limpahkan jasanya ini kepada makhluk yang di Cilacap itu. Walaupun nyebrang pulau, nyebrang sungai, bisa. Ya tadi saya katakan misalnya keluarga kita di Hong Kong ataupun di Tiongkok pun bisa kita lakukan pelimpahan jasa. Di Amerika yang jauh juga bisa. Nah, di Cilacap pun juga bisa. Anda sering-sering sekarang ini melakukan pelimpahan jasa untuk para makhluk yang ada di rumah. Sekarang Anda misalnya setiap hari menghidupkan lampu secara otomatis, membacakan parita, itu boleh aja. Tidak ada problem. Ya, itu baik. Cuman kita sekarang urusannya kan sama makhluknya ini. Nah, Anda lakukanlah pelimpahan jasa. Karena pembacaan parita itu lewat tape ataupun lewat alat MP3 player itu tidak bisa melimpahkan jasa. Itu walaupun misalnya membaca Patidana Gata, tapi tidak melimpahkan jasa karena itu kan alat, bukan seperti misalnya Anda punya burung beo, kemudian malam-malam gini, good morning, good morning, good morning. Ya tidak ada artinya lah. Kenapa? Karena beo itu ya cuma bunyi aja, good morning. Ya kita demikian pula tape itu tadi, ataupun MP3 player, ataupun apa yang Anda setel secara tadi otomatis itu. Ya dia hanya itu. Hawa parita itu apa? Ya ketika kita membaca dengan fokus, konsentrasi, yang tadi saudara aku atau rekan di sana. Sing tip yang mengatakan sabe sata bawantu sukitata, terus kita yang ngambil jasanya si alat ini untuk dilimpahkan jasa, tidak bisa. Kita yang harus melakukan dan kita limpahkan jasanya. Jadi saya tidak membahas tentang makhluknya karena saya bukan makhluk halusnya itu, saya tidak tahu. Tetapi saya hanya menyoroti kasihan para makhluk itu karena dia berarti karena itulah yang akan membantu mereka terlahir di alam yang lebih baik. Demikian Romo Pama, mudah-mudahan pertanyaan ABC itu sudah terjawab dalam satu penjelasan.